Mengapa China memberlakukan larangan ekspor drone? Pada tanggal 31 Juli lalu, Beijing tiba-tiba mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor drone dan peralatan terkait teknologi tersebut. Langkah tersebut dilakukan China demi melindungi keamanan dan kepentingan nasional negara. Kementerian Perdagangan China mengatakan pembatasan ekspor peralatan tersebut termasuk beberapa mesin drone, laser, peralatan komunikasi, dan sistem anti-drone. Pembatasan ekspor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023 mendatang. Bila Anda menelusuri lebih lanjut, kasus sengketa paten perusahaan Amerika bernama Traxton Incorporated menuduh perusahaan drone terbesar dunia DJI asal China atas tuntutan ganti rugi. Mereka awalnya mengklaim ganti rugi sebesar 280 juta dolar. Kini nafsu makannya meningkat dinaikkan menjadi 837 juta dolar. Dalam tuntutannya, Traxton Incorporated memaksa DJI untuk menyerahkan kode sumber sebagai bukti pemeriksaan. Seperti diketahui, teknologi hover otomatis yang digunakan oleh kedua perusahaan sangatlah berbeda dan bahkan memiliki kesenjangan besar dalam tingkat teknologi. Bagi yang pernah menggunakan kedua jenis drone tersebut, dari segi performa keseluruhan, Anda akan menemukan drone DJI jauh lebih unggul. Perlu diketahui, bila Anda adalah seorang insinyur programmer, kode sumber mewakili inti teknologi suatu perusahaan. Dan AS dalam sejarah masa lalunya selalu berusaha menciptakan sesuatu dari tiada dengan memaksa DJI untuk menyerahkan rahasia inti mereka. Tindakan ini dianggap sebagai kartu truf oleh AS. Sebagai tanggapan, pihak Beijing langsung beraksi dengan membatasi ekspor teknologi kunci drone DJI. Beijing juga telah melakukan perlindungan serupa dengan membatasi larangan ekspor teknologi algoritma TikTok ketika Washington mendesak penjualan TikTok secara paksa kepada perusahaan AS. Larangan ekspor peralatan dan teknologi drone China sekali lagi menekankan, drone yang diduga digunakan untuk tujuan militer, penyebaran senjata pemusnah massal, dan aktivitas terorisme tidak boleh diekspor. Drone dengan teknologi khusus seperti pemrosesan gambar inframerah, synthetic aperture radar, atau radar bukaan sintetis dan penunjuk laser akan dikenakan pembatasan ekspor. Tindakan pembalasan ini merupakan akibat dari pelajaran pahit sebelumnya ketika AS menuduh ZTE, perusahaan telekomunikasi kedua terbesar China, terlibat dalam pelanggaran paten. Untuk membuktikan kesucian mereka, ZTE tidak hanya membayar denda sebesar 1 miliar dolar secara sia-sia, menggantikan seluruh tim manajemen perusahaan, tetapi juga terpaksa mengizinkan pihak AS memeriksa teknologi yang mereka gunakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Hasil pemeriksaan membuktikan kemurnian ZTE, walaupun akhirnya ZTE tetap diusir dari pasar AS. Kali ini, Washington kembali menggunakan siasat serupa dengan dalih pelanggaran paten untuk mencuri rahasia inti Pachang Innovations atau DJI. Namun, pihak Beijing tidak lagi memanjakan tindakan semena-mena AS dan cepat bertindak terlebih dahulu melindungi teknologi inti negeri Panda. Sebenarnya, AS mencoba mencapai dua tujuan dengan memberikan sanksi terhadap DJI. Tentu saja, Beijing tidak dapat mengabaikan motif AS dalam mencemarkan nama baik drone DJI. Pertama, dari sisi ekonomi, pepatah tua mengatakan, manusia mati karena uang, dan burung mati karena makanan atau kelaparan. Mengingat drone DJI memiliki keunggulan mutlak seperti kemampuan pengambilan gambar yang jelas dan stabil, serta pengoperasian yang sederhana dan mudah. Buktinya, ketika konflik Rusia-Ukraina baru dimulai, media mainstream Barat melaporkan bahwa baik Rusia maupun Ukraina telah membeli drone konsumen DJI secara besar-besaran untuk kegiatan militer. Hal ini jelas telah mengganggu kepentingan Amerika Serikat. Untungnya, DJI segera bereaksi dan menolak menjadi pedagang senjata. Setelah DJI keluar dari pasar Rusia dan Ukraina,
AS segera menjual ratusan drone kepada Ukraina dengan harga langit untuk mengisi kekosongan pasar DJI dan mendapatkan keuntungan besar darinya. Kemudian, pernyataan pihak Kiev juga menyatakan bahwa mereka tidak boleh membeli produk China untuk menghindari kemurkaan Paman Sam. Fakta ini cukup membuktikan ketangguhan teknologi drone DJI di dunia. Kedua, dari sisi teknologi, AS sedang merancang jebakan paten memaksa dengan kekerasan menuntut ganti rugi menuduh DJI yang menyangkut persaingan industri teknologi tinggi kedua superpower dunia saat ini. Perlu diketahui bahwa drone dari perusahaan Traxtons Incorporated khusus digunakan untuk melayani kepentingan militer AS. Sementara drone DJI hanya digunakan untuk tujuan sipil. Bisakah Anda membayangkan teknologi drone dari perusahaan sipil seperti DJI dapat mengungguli dan mengalahkan teknologi drone militer AS? Paman Sam yang merasa kehilangan muka tidak bersedia mengakui ketertinggalan teknologi mereka dari China. Oleh karena itu, mereka menggunakan cara-cara kotor untuk menjarah teknologi perusahaan-perusahaan China, seperti yang pernah dilakukannya terhadap perusahaan Alstom, Prancis, dan Huawei beberapa tahun yang lalu. Tentu saja, di bawah perlindungan Beijing, DJI tidak akan mundur menghadapi trik licik AS. Teknologi yang terlalu canggih telah membuat drone DJI sangat populer di pasar global. Situs web keuangan barat memperkirakan pangsa pasar drone di dunia akan meningkat dari 30,6 miliar dolar pada tahun 2022 menjadi 55,8 miliar dolar pada tahun 2030. Dengan DJI menguasai hampir 80% pangsa pasar internasional, yang bisa dikatakan sebagai dominasi mutlak DJI di pasar drone dunia. Secara keseluruhan, dunia dulunya memandang AS sebagai teladan pusat peradaban, pusat ekonomi teknologi, dan mercusuar dunia yang menerangi dan membawa kemajuan umat manusia. Namun sayangnya, AS hari ini mulai dijauhi oleh dunia. Ini terlihat dari mata uang dedolarisasi hingga tren pergaulan global. Upaya membuang dolar AS dilakukan sebagian besar negara-negara di dunia yang bergabung dalam BRICS maupun Belt and Road. Tidak hanya BRICS, Arab Saudi juga telah menggunakan yuan sebagai mata uang dengan pelanggan minyak terbesarnya China. Dari petrodolar berganti petro yuan. Di segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan beberapa negara termasuk sekutu dekatnya. Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran berkat mediasi China. Belum lagi Prancis. Presiden Emmanuel Macron menekankan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa harus menghindarkan diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara adidaya AS dan China atas masalah Taiwan. Sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina, AS tidak lagi berpura-pura, namun langsung menampakkan wajah aslinya. Di bawah Presiden Biden, Amerika mengejar kebijakan ekonomi isolasionis dan kebijakan luar negeri membendung China. Sangat bertentangan dengan kepentingan vital dunia. Akibatnya, konflik di Ukraina telah mempercepat munculnya tatanan internasional baru, di mana dominasi Amerika kehilangan daya tariknya. Semuanya menunjuk pada meningkatnya isolasi AS dari seluruh dunia, dan penurunan dramatis dalam pengaruh dan kemampuannya untuk mengekstraksi sumber daya yang kemudian dapat didistribusikan ke negara-negara protektoratnya. Fakta akan membuktikan menerima kenyataan hubungan yang rumit antara China Amerika Serikat dan bangkitnya China adalah pilihan yang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!